والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para jamaah yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat dan barakah. Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan, kemudahan, dan kita bisa menjalankan puasa Ramadan pada hari yang keempat ini. Mudah-mudahan Allah terima puasa kita, salat tarawih kita, bacaan Quran kita, dan semua amal ibadah kita insyaallah diterima oleh Allah dan diberi ganjaran yang berlipat ganda. Kita lanjutkan kajian kita. Kita sekarang membahas mengenai sunnah-sunnah puasa. Sunnah-sunnah puasa ini banyak sekali. Di antaranya adalah ta'jilul fitri idza tayaqqana al-ghurub. Bikhilaf ma idza syakka fayajibu alaihi an ya'mala bil ihtiyat wa yu'akhir al-fitr. Sunnah puasa itu apabila dijalankan maka puasanya akan lebih sempurna dan akan mendapatkan pahala ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau di bulan Ramadan macam ini justru akan diberi pahala wajib. Dan apabila ditinggalkan ya tidak apa-apa, cuman dia kehilangan pahala. Di antara sunnah puasa yaitu yang pertama adalah menyegerakan buka puasa, ya, menyegerakan buka puasa. Itu semua dilakukan apabila yakin telah datang waktu maghrib, yakin bahwa matahari telah tenggelam. Ketika yakin itu sudah ada dalam batinnya, mantap bahwa maghrib telah tiba, maka segeralah dia berbuka puasa. Ya, jangan ditunda-tunda lagi. Jangan kita semangat sudah maghrib tiba, maka azan maghrib, ya, kemudian langsung sholat belum buka puasa. Justru itu tidak sunnah. Tetapi kalau dia belum yakin bahwa maghrib sudah tiba atau belum, masih syak ya, masih ragu-ragu, maka justru dia harus hati-hati, menunda dulu bukanya. Menunda bukanya, kehati-hatian lebih penting daripada kita nekat buka puasa ternyata maghrib belum tiba, maka menyebabkan puasa kita batal. Ya, gitu. Jadi menyegerakan puasa itu sunnah dengan syarat apabila yakin bahwa maghrib telah tiba. Kemudian yang kedua adalah makan sahur, ya. Makan sahur itu hukumnya sunnah. Rasulullah bersabda, "Tahsaharu fa inna fis suhuri barakah." Makan sahurlah kamu atau bersahurlah kamu karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu ada barakah. Jadi jaminan dari Rasulullah bahwa orang yang makan sahur maka makanannya itu akan barakah dan perbuatannya itu adalah barakah, walaupun hanya seteguk air saja. Ya, walaupun hanya seteguk air. Dan kapan waktu sahur itu dianggap tiba? Yaitu adalah setengah malam atau pertengahan malam yang terakhir, ya. Jadi kalau maghrib sekarang ini umpamanya pukul 5:30, kemudian subuh itu adalah pukul 4:30, berarti 5:30 hingga 5:30 itu berapa? 12 jam ya. 12 jam atau 13 jam. 13 jam, 5:30 hingga 5:30, berarti 13 jam. Maka
apa namanya dari maghrib 5:30, kemudian subuh itu 4:30, dari 11 jam. Maka dibagi dua, jadi 5,5 jam, jadi 5:30 ditambah 5,5 jam, maka 11:30. Di atasnya itulah namanya setengah malam kedua. Yang pertamanya adalah setengah malam terakhir. Jadi jam 11:30 ke atas, kalau orang makan itu sudah dianggap sahur, kalau dia niati sahur gitu ya. Jadi makan sahur itu waktunya adalah setengah malam kedua, mulai masuk waktunya. Jadi kalau umumnya orang jam 10 malam makan ya, dia lapar, kemudian dia bikin mie atau dia pesen makanan, kemudian dia makan, wah ini saya sahur sekalian aja. Nah, belum waktunya, belum masuk, belum dapat sunnah sahur. Nah, ketika jam 1 dia lapar, kemudian dia makan, diniati sekalian sahur, sudah waktunya sudah masuk, gitu ya. Kemudian yang ketiga, ta'khirus suhur bihaitsu la yanqusuhu ta'khir wa yumsikul nadban fil akli qabla al-fajri bin nahwi 50 ayat rubu' sa'ah. Dan disunahkan untuk mengakhirkan sahur, ya, mengakhirkan sahur dengan yakin bahwa jangan sampai mendekati subuh, ya, mendekati subuh. Mengakhirkan sahur jangan sampai mendekati subuh. Jadi dia harus berhenti, sunnahnya itu berhenti di dalam makan sahur. Kira-kira jarak antara selesainya dia makan dan minum sahur tersebut sampai adzan subuh itu kurang lebih waktu yang digunakan membaca 50 ayat Al-Quran. 50 ayat Al-Quran dengan bacaan yang tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat, sedang-sedang saja. Jadi kira-kira kalau orang membaca Al-Quran 50 ayat, sedang-sedang saja kecepatan bacaannya, itu kurang lebih 1/4 jam. Ya, kurang lebih 1/4 jam. Jadi, berhenti makan dan minum 1/4 jam sebelum subuh. Kalau di dalam hitungan di Indonesia yang disebut imsak, antara imsak dengan adzan subuh itu 10 menit, ya, 10 menit. Ya, kalau bisa sebelum imsak sudah berhenti, ya. Kira-kira 15 menit sebelum subuh sudah berhenti makan dan minum. Jangan gampang ya, jangan gampang ya. Ini belum subuh aja kok, saya masih tetap makan dan minum. Ya, kita kehati-hatian ini penting karena ini adalah perkara yang wajib dipuasa di bulan Ramadan. Kalau sampai nanti kita batal, maka kita berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mengakhirkan sahur itu sunnah, tapi jangan sampai pengakhiran yang sampai mendekati subuh. Sekali lagi saya katakan bahwa berhentilah makan minum, ya, dan melaksanakan hal-hal yang membatalkan puasa 1/4 jam sebelum adzan subuh. Kemudian disunahkan pula kita berbuka puasa dengan rutab. Kalau tidak ada rutab, dengan korma, ya, dengan korma.
dan jumlahnya ganjil. Rutop itu artinya adalah korma yang masih basah. Ya, korma yang masih basah, itu artinya rutop. Kalau korma yang ada pada banyaknya yang beredar ini adalah korma, ya, bukan rutop. Dia adalah tamr. Dia tamr itu yang sudah agak kering seperti yang ada ini. Kalau rutop dia masih berair. Ya. Kenapa demikian? Karena kalau korma atau rutop itu berair, maka dia lebih manis dan dia masih segar, kemudian akan cepat mengembalikan energi yang sudah terkuras selama sekian jam, ya, dari mulai subuh sampai maghrib itu cukup lama energi kita yang sudah keluar, ya. Maka dengan kita makan rutop atau makan kurma, ya, 3 kurma yang ganjil atau 5 atau 7 atau 9 gitu ya, kemudian kita minum air hangat sedikit, ya, minum air sedikit, maka insya Allah dalam jangka 10 menit 15 menit energi kita sudah tercover. Karena itu kurma cepat untuk dicerna, dalam 1/4 jam merasa, ya, lambung kita sudah terisi energi, ya, sehingga kita akan memiliki tenaga kembali untuk menjalankan aktivitas sholat dan sebagainya. Nah, maka disunahkan untuk yang manis-manis seperti itu. Kemudian disunahkan juga ketika kita minum, kalau bisa minum air zam-zam, ya. Ya, minum air zam-zam. Jadi makan kurtop, kalau tidak ada kurtop kurma, ya, dan juga minum kita adalah minum air zam-zam. Wal hulu, kalau tidak ada kurma, hal-hal yang manis. Dan yang manis yang diutamakan kalau tidak ada kurma, maka manis yang tidak tersentuh api. Jadi utamakan memakan manis yang tidak tersentuh api jika tidak ada rutop dan tidak ada kurma. Seperti apa manis yang tidak tersentuh api? Yaitu madu namanya. Kita makan madu. Atau zabib. Zabib itu kismis. Nah, kismis itu manis, ya, dan tidak tersentuh api. Kemudian kalau tidak ada manis yang tidak tersentuh api, baru derajat berikutnya adalah manis yang tersentuh api. Manis yang tersentuh api ada yang namanya halawah, atau mungkin barangkali permen, atau mungkin ada puding, ya, puding semacam itu manis yang tersentuh api. Tapi itu derajat yang terakhir. Jadi urutannya adalah rutop, kemudian korma, setelah korma air zam-zam, kemudian manis yang tidak tersentuh api, kemudian manis yang tersentuh api. Urutannya seperti itu. Kemudian sunnahnya lagi adalah membaca doa buka puasa. Membaca doa buka puasa. Dan dianjurkan di waktu buka puasa itu mestinya kita sudah siap sedia dalam pakaian yang rapi, sudah memiliki air wudhu, 1/4 jam atau 10 menit sebelum buka puasa, sudah duduk membaca doa, asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah,
as'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Itu diulang-ulang, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kemudian kita berdoa, karena itu adalah waktu yang mustajabah. Di ketika waktunya buka puasa, itu adalah waktu yang terkabulnya doa. Maka berdoalah pada saat itu. Jangan kita belum siap apa-apa, begitu maghrib tiba kita masih mau mandi, mau ini mau itu ya, belum siap setia, maka kita harus hormati itu waktu mustajabah. Ya, kita hendaknya sudah mandi ketika pukul 4, sudah baca Quran, kemudian menjelang maghrib kita sudah duduk, sudah menengadahkan kedua tangan kita menghadap kiblat, mohon kepada Allah untuk diterima puasa kita, mohon kepada Allah diberi kesehatan, diberi keamanan, diberi kemurahan rezeki, panjangkan umur, ditetapkan iman, Islam, diterima semua amal ibadah. Seperti itulah, dan doa-doa yang lain yang banyak kan hajat-hajat kita di sisi Allah. Begitu maghrib tiba, baru kita baca doa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu zahabat dama wa btaratil uruq wa thabatil ajr insyaallah. Ya, tambahi lagi, alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfir li. Kemudian setelah itu membaca doa apa saja yang bagus-bagus untuk kepentingan dunia dan akhirat kita. Allahumma laka sumtu, ya Allah, hanya untukmu lah aku telah berpuasa, wa bika amantu, dan kepadamu lah aku beriman, wa ala rizqika aftartu, dan dengan rezekimu lah aku berbuka puasa, zahabat dama, telah hilang kehausan, wa btalatil uruq, dan telah basah kerongkongan ini, wa thabatil ajr insyaallah, dan pahala ditetapkan insyaallah ta'ala. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang a'anani fasumtu, yang menolong aku sehingga aku bisa berpuasa, wa razaqani fa aftartu, yang telah memberi rezeki kepadaku sehingga aku bisa berbuka puasa. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku as'aluka, memohon kepadamu bi rahmatika, dengan rahmatmu, allati wasi'at kulla syai', yang mana rahmatmu itu lebih luas atas segala sesuatu, antal firali, semoga engkau ampuni dosaku. Itulah doa berbuka puasa. Kemudian kita juga disunahkan untuk taftirus shaimin, memberikan buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa. Karena orang yang memberi buka puasa walaupun hanya seteguh air akan mendapatkan pahala, ya, pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi apapun, ya, tanpa mengurangi apapun. Jadi usahakan kalau ada rezeki, beli kurma, dibagi-bagikan kepada saudara-saudara muslim, tetangga-tetangga kita, pada ustadz-ustadz gitu ya. Karena otomatis mereka akan menggunakan format tersebut untuk berbuka, sehingga kita akan mendapatkan pahala yang besar. Gitu. Kemudian selain memberikan buka puasa juga ada pahala tasbi'us shaimin, tasbih, yaitu memberi makanan yang mengenyangkan. Ya, memberi makan. Jadi ada yang namanya ta'jil. Ta'jil itu artinya untuk berbuka, seperti korma, makanan kecil gitu ya. Kemudian setelah itu mereka sholat, habis sholat kita bagi nasi, ya. Kita bagi nasi, kita bagi roti, yaitu namanya tasbihus shaimin, juga mendapatkan pahala yang besar juga, memberi kenyang orang-orang yang berpuasa. Tapi memberi buka lebih besar pahalanya. Kemudian sunnah puasa juga al-igtisalu minal janabah qabla al-fajri, khurujan minal khilaf likai yabda'u shaumuhu tahiran. Kalau di malam hari kita junub,
dia berhubungan dengan suami istri sehingga junub atau kita mimpi basah, maka hendaknya kita mandi sebelum salat subuh tiba, mandi sebelum fajar shadiq tiba. Ya, waktu sahur itu atau sebelum sahur itu kita mandi dulu karena kita dalam keadaan junub, sehingga subuh datang kita sudah dalam keadaan suci, sudah dalam keadaan mandi junub. Itu sunnah, ya, sunnah seperti itu. Kemudian juga disunahkan kalau seandainya orang mandi waktu subuh gimana? Sudah salat subuh tiba, dia mau salat subuh padahal dia di junub, kemudian dia mandi, tidak apa-apa. Ya, dia cuman dia sebagai ulama mengatakan itu makruh karena dia mengakhirkan mandi junubnya sampai salat subuh tiba. Puasanya tetap sah, makruh dia dan dia meninggalkan sunnah. Kemudian disunahkan pula mandi tiap-tiap malam di bulan Ramadan itu. Ya. Dimulai dari habis maghrib, ya mandi. Mau tarawih itu mandi. Ya, supaya apa? Nasyid akan memiliki semangat dan memiliki energi seger badannya gitu ya untuk melaksanakan salat tarawih, melaksanakan salat isya, kemudian salat tarawih, membaca Quran, nasyid karena dia mandi pada malam itu. Dan sunnah ini mandi dimulai dari habis salat maghrib. Kemudian yang ke-9, sunnah yang ke-9 adalah al-muhafadzatu ala salati tarawih min awali lailatin ila akhir lailah. Menjaga diri untuk istiqomah melaksanakan salat tarawih. Ya, salat tarawih. Salat tarawih itu adanya di bulan Ramadan, ya. Tidak ada salat tarawih kecuali di bulan Ramadan. Kalau salat witir ada di bulan-bulan selain Ramadan sepanjang tahun. Maka harus dibedakan antara tarawih dengan witir. Ya. Tarawih kita 20 rakaat, witir kita 11 rakaat. Hendaknya sempurna seperti itu yang paling utama. Tarawih 20 rakaat, kemudian awal habis tarawih itu kita witir dulu 3 rakaat, 2 rakaat, kemudian 1 salam. Nanti sebelum sahur kita bangun jam 3 atau setengah 3. Kita sempurnakan witir kita yang sudah kita witiri di awal malam, kita tambah 8 rakaat, niat ya, niat untuk witir dan tahajud, niat witir dan tahajud, sehingga kita tiap hari salat witirnya 11 rakaat dan sebelumnya salat tarawih 20 rakaat. Itu yang sempurna seperti itu. Dan salat tarawih itu tiba apabila kita sudah salat isya. Jadi orang belum salat isya atau kemudian salat tarawih, tidak bisa. Walaupun salat isyanya itu takdim, kalau orang mengadakan perjalanan, ya, mengadakan perjalanan dari Surabaya ke Banyuwangi, gitu ya. Sampai di pertengahan dia berbuka puasa dulu karena waktu azan maghrib. Kemudian setelah itu sekalian dia jamak takdim, ya, sekalian jamak salat buka, salat maghrib, salat isya. Apakah dia langsung bisa salat tarawih? Padahal waktunya masih maghrib, boleh salat tarawih dia. Karena salat tarawih itu waktunya masuk setelah menjalankan salat isya. Bukan mesti waktunya waktu isya. Dia sudah salat isya. Kenapa? Karena dibolehkan. Karena dia adalah musafir. Ya, dia seorang musafir. Maka habis salat isya, daripada nanti sampai Banyuwangi dia kecapean dan ini masih ada waktu untuk istirahat, bas sekalian kita salat tarawih, boleh. Nah gitu. Disebutkan fadilahnya sangat besar. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara ila bayar. Barang siapa yang qama Ramadan, artinya mendirikan bulan Ramadan itu dengan salat, ya, dengan salat tarawih, dengan salat tahajud, dengan salat witir, dalam didasari dengan iman dan didasari dengan keikhlasan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang dahulu dan yang akan datang. Ya, sebagian ulama mengatakan man qama ayat al-qiyam fi Ramadan, maknanya adalah salat tarawih. Kemudian betul-betul juga kita menjaga salat witir, karena salat witir itu adalah salat yang sangat utama, ya, salat yang sangat utama. Yang saya katakan tadi, kalau bisa sempurna dalam witir itu 11 rakaat. Kalau sudah diwitiri di awal waktu 3, tinggal tambah 8. Dulu kami di Tarim selalu sama Habib Umar, kita di imami sama Habib Umar zaman-zaman dulu untuk kita menjalankan salat witir penyempurnaannya di akhir malam. Jadi orang-orang Tarim itu Masya Allah sampai hingga sekarang ini, ya, hingga sekarang ini terus istiqomah dijalankan. Dulu santri kita diajak salat tarawih sama Habib Umar di Mushola Ahli Kisah, di Mushola Darul Mustafa. Habib mau mulai salat isya-nya jam 8 malam. Azannya biasa, salat isya azan biasa jam 7 gitu, kemudian qomatnya nanti jam 8. Kita salat isya 4 rakaat, ya, kemudian setelah itu ba'diyah isya. Setelah itu memulai untuk salat tarawih 20 rakaat. Dalam 20 rakaat itu beliau membaca Al-Quran hampir 2 juz, ya, 1 juz setengah lebih gitu. Kemudian setelah itu salat witir 3 rakaat. Kemudian ditutup dengan doa-doa dan qasidah-qasidah dan munajat. Kurang lebih selesainya jam 11 kurang seperempat, dari jam 8 sampai jam 11 kurang seperempat. Kita dikasih kopi kecil, kemudian air putih. Habis itu diajak lagi salat tarawih yang kedua. Ya, santri-santri dibawa ke Masjid Ba'alawi. Dibawa Masjid Ba'alawi, jarak antara Darul Mustafa dengan Masjid Ba'alawi itu kurang lebih 5 kilo. Ya, kita naik mobil. Zaman dulu kita ikut mobilnya Habib Umar, ada juga yang dipersiapkan dengan bis mini, ya, poster. Kemudian kita salat isya lagi, ya, salat isya lagi, karena Masjid Ba'alawi itu qomatnya jam 11 lebih sedikit, jam 11 lebih sedikit. Kita duduk salat tahiyatul masjid, nunggu qomat, kemudian qomat kita salat isya yang kedua, mu'adah, ya, mengulangi salat. Ada sunnahnya mu'adah salat. Kemudian setelah itu kita ba'diyah isya lagi, kemudian kita salat tarawih yang kedua. Salat tarawih yang kedua. Setelah itu kita ikut lagi juga salat witir, bisa diniati untuk qadha, bisa niati qadha. Kemudian setelah itu kurang lebih selesai salat tarawih di Masjid Ba'alawi itu jam 1 kurang seperempat. Kemudian kita diajak lagi ke Masjid Umar Muhdar. Jarak antara Masjid Ba'alawi dengan Umar Muhdar kurang lebih 300 meter atau 400 meter jalan kaki kita ke sana bersama Habib. Kemudian kita salat isya yang ketiga. Kita salat isya yang ketiga. Mu'adah lagi. Ya, kemudian kita salat tarawih yang ketiga, 20 rakaat. Kemudian kita ikut witir qadhaan. Ya, karena tidak ada 2 witir di dalam semalam. Keluar dari Masjid Ba'alawi itu jam 3 malam.
Kemudian kita kembali ke pesantren untuk makan sahur. Ya, kita makan sahur. Makan sahur itu tidak lama, ya, paling selama 4 jam sama minum syai, minum teh, kemudian kita tajdidul wudu. Tajdidul wudu, Habib Umar sudah nunggu di mihrab. Untuk apa? Salat lagi witir 8 rakaat, 1 juz. Salat witir 8 rakaat, 1 juz yang Imam Habib Umar saat kita dulu pesantren di sana. Ya, kemudian karena bacaan beliau cepat, ya, bacaan beliau cepat, maka kurang lebih 20 menit sebelum salat subuh sudah selesai itu. Kemudian kita bacaan wirid akhir malam sampai salat subuh tiba. Begitu amalan harian kita ketika kita dulu di pesantren, ya. Jadi tiap malam kita salat witirnya 60 rakaat, Masya Allah. Dan sekarang masih juga diamalkan beberapa orang di Tarim sana yang tua-tua terutama mengamalkan hal seperti itu, dan anak-anak pesantren ada sebagian yang mengamalkan seperti itu. Karena di sana masjid yang jumlahnya 360 itu sudah sejak lama dibuat oleh para salaf itu. Azan isya'nya ada yang awal isya' azan, masuk isya' jam 7 azan, kemudian setelah itu salat isya' dan salat tarawih kira-kira jam 8 sudah selesai, maka ada beberapa masjid jam 8 baru azan. Kemudian setelah itu salat isya'nya jam 8. Kira-kira dengan tarawih dan witir hampir jam 9 begitu, jam 9 nanti ada azan. Masjid-masjid lain. Selesai kira-kira jam 10, nanti azan jam 10, ada salat isya'nya jam 10. Ada beberapa masjid yang salat isya'nya jam 11, ada beberapa masjid yang salat isya'nya jam 12, ada masjid yang salat isya'nya jam 1, ada masjid yang salat isya'nya jam 2. Di Masjid Ba'alawi, di Masjid Jami' Tarim, itu salat isya'nya jam 2 malam. Yang Imam Habib Ali Masyhur bin Hafid, kakaknya Habib Umar, Mufti Tarim. Ya, nanti jam 3 lebih baru selesai. Ada terakhir masjid yang azannya itu kurang lebih pukul 2:30, itu Masjid Al-Mi'il, Masjid Mi'il itu 2:30. Nanti habis itu salat isya dan salat tarawih kurang lebih 3:30 baru selesai salat tarawih. Begitu dibuat salaf soleh sehingga orang itu bisa di sana bisa salat tarawihnya berkali-kali, salat tarawihnya berkali-kali. Dulu Al-Habib Salim bin Abdullah bin Ahmad Syakir rahimahullah, sejak kita belajar di sana, Habib Salim itu walaupun sesepuh seperti itu hingga akhir hayatnya, beliau istiqamah di dalam salat tarawih, pindah-pindah masjid. Karena disebutkan pertama kali beliau salat isya itu dengan keluarganya. Awal isya beliau salat dengan keluarganya. Kemudian setelah itu beliau pergi ke pesantren Rumbat Tarim. Kemudian beliau salat isya dan tarawih yang kedua di Masjid Bakhtem di samping Rumbat Tarim. Habis itu beliau ke Ba'alawi. Ya, habis itu beliau ke Ba'alawi. Kita tahu Habib berjalan dari Rubat ke Ba'alawi, berjalannya hanya 100 meter. Kemudian beliau salat isya yang ketiga dan salat witir, salat tarawih. Habis itu beliau ke Masjid Umar Muhdar. Jadi paling tidak 4 kali Habib Salim itu salat tarawih tiap-tiap tahun hingga akhir hayatnya beliau melaksanakan seperti, walaupun sudah tua-tua, ya, pakai kursi roda, ya, kemudian berjalannya susah, salatnya dalam keadaan duduk, memanfaatkan bulan Ramadan yang penuh dengan barakah itu diisi dengan banyaknya sujud, karena setiap sujud
Allah akan lipat gandakan dan Allah akan angkat derajatnya. Sebagaimana sahabat yang dijanjikan oleh Rasulullah untuk masuk surga bersama Rasulullah, Rasulullah mengatakan, "A'inni bikathrati sujud." Bantulah aku dengan kamu banyak sujud. Maka ulama mengatakan kalau orang yang banyak sujud, banyak salat-salat sunnah, derajatnya nanti di surga akan tinggi. Maka ulama-ulama dan orang agung seperti Habib Salim bin Abdullah Syafri dengan ilmunya Sultanul Ulama, ya, Sultanul Ulama, sangat dalam ilmunya dan kesalehannya, kewaraannya, kewaliannya, dan setua seperti itu sejak saya masih muda belajar di sana, dan kemudian saya ziarah ke Tarim waktu Ramadan sekian tahun yang lalu. Habib Salim masih hidup, beliau tetap istiqamah menjalankan apa yang dahulu beliau jalankan, tidak ditinggalkan. Masya Allah. Kita yang muda-muda mestinya malu melihat ulama-ulama dengan ilmunya yang dalam, dengan kesalehannya, ya, dengan pengorbanannya, perjuangannya mengajar anak-anak santri yang begitu rupa, masih lagi dengan ketuaan yang seperti itu semangat dalam ibadah. Sedang kita yang muda masih memiliki tenaga yang kuat, kadang-kadang salat tarawih saja kita ketinggalan. Wa'iyadzubillah. Ya, khusus witir di bulan Ramadan, khusus witir di bulan Ramadan itu disunahkan jamaah, ya, sunahkan jamaah. Dan juga disunahkan untuk jahar. Bacaannya itu kalau imam didengar oleh makmum. Dan disunahkan untuk kunut di pertengahan terakhir. Jadi malam 16 nanti ketika witir sunnahnya kunut. Kemudian sunnah puasa lagi adalah hendaknya di bulan Ramadan macam ini harus diperbanyak membaca Al-Quran, dan baca Al-Quran dengan tadabbur. Jangan hanya sekedar cepat-cepat baca tapi banyak salahnya dan tidak memahami isinya. Jadi kita salat dengan kita membaca Quran dengan tadabbur, pelan-pelan dan memahami isinya lebih bagus. Karena Ramadan itulah syahrul Quran, maka karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang dimana diturunkan Al-Quran. Oleh sebab syahrul Quran, kita perbanyak baca Quran di bulan Ramadan. Kemudian kita memperbanyak amal-amal sunnah, ya, seperti kita istiqamah di dalam salat rawatib, qabliyah dan ba'diyah, salat duha, salat tasbih, salat awabin, ya. Salat tasbih, salat awabin itulah salat yang dikerjakan setelah salat maghrib. Ya, dulu ketika kita di Tarim waktu jadi santri, ini setengahnya wajib kita ini menjalankan salat-salat sunnah seperti ini, ya, untuk haknya santri dalam rangka untuk melatih kedisiplinan. Salat qabliyah, salat ba'diyah, salat duha. Jadi amalan di sana ketika jam 4 sore, ya, ketika jam 4 sore kita baca rohah bersama Habib Umar dulu. Kita baca kitab tafsir. Habib Umar membaca kitab tafsir Baghawi, ya, Mu'allim al-Tanzil. Namanya tafsirnya Mu'allim al-Tanzil yang mengarang Imam al-Baghawi. Beliau baca tafsir, kita mendengarkan dengan bawa kitab. Setelah itu ditambah kadang-kadang membaca kitab salaf raqaib yang berhubungan dengan asrarul saum, rahasia-rahasia saum yang ada di kitab Ihyaul-Ulumuddin, sampai pukul 5 lebih begitu. Pukul 5 lebih Habib Umar tidak pulang ke rumah, jadi beliau duduk di masjid. Kita baca doa asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannah, wirid itu dibaca sampai azan maghrib. Ya, begitu azan maghrib sudah disiapkan sufrah di situ, apa, makan korma sama air dingin, karena waktu itu adalah
Memang suasana di sana kering ya, sehingga kalau kita minum air dingin itu segar. Ya, kita makan korma sama air dingin, kadang-kadang ada gorengan, kadang-kadang tidak ada gorengan. Kemudian setelah itu kita salat maghrib berjamaah dengan beliau. Habis salat maghrib berjamaah dengan beliau, salat sunnah ba'diyah 2 rakaat. Habis itu salat ghaib, diajak salat ghaib, salat mayat tapi ghaib. Ya, untuk amwatul muslimin yang meninggal dunia pada hari itu kita salat dulu. Setelah salat ghaib 4 takbirat, ya, kita diajak untuk salat tasbih. Salat tasbih 4 rakaat, ya. 2 salam, 2 salam. Kemudian setelah itu kita buka puasa besar, makan nasi dan lain sebagainya, atau makan roti. Masing-masing kita disuruh mengamalkan habis itu salat awabin 4 rakaat, ya, 4 rakaat atau 20 rakaat. Itu amalannya. Jadi kita bulan Ramadan betul-betul full, banyak ibadah. Dan juga sunnah di bulan Ramadan kita disunnahkan untuk memperbanyak amal-amal soleh, seperti sedekah, ya. Kalau dalam suasana aman, ya, tidak suasana wabah corona ini, diperbanyak untuk silaturahmi. Kemudian hadir majelis. Kalau seandainya tidak bisa, ya kita hadir majelis online macam ini. Kalau hadir online di sini yang di rumah duduk santai saja kita tidak menyempatkan, ya sungguh keterlaluan, ya. Ada fasilitas macam ini kita tidak manfaatkan, ya. Hadir majelis, i'tikaf di masjid kalau seandainya dalam keadaan aman. Kemudian zaman itu mestinya kita harus juga umroh di bulan Ramadan. Kemudian menjaga hati, ya, dan tubuh kita dari hal-hal yang kurang baik, dan banyak doa dengan doa-doa yang dituntunkan Rasulullah terutama. Jadi kalau di bulan Ramadan ini, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, jangan banyak melihat tayangan-tayangan di HP yang tidak baik. Ya, kita fokus saja banyak baca Quran, kita fokus saja, dan juga jangan banyak mengikuti berita-berita tentang corona. Sudahlah, nanti tidak membuat cemas dan khawatir. Cukup sudah tahu bagaimana cara menjaga diri, kesehatan kita dalam menghadapi corona. Cukup itu. Berita-berita tentang itu kita tinggalkan dulu. Kemudian kita juga disunahkan di bulan Ramadan ini, ketika di akhir bulan Ramadan, 10 hari terakhir adalah waktu yang sangat luar biasa, maka kita lebih getol lagi di dalam ibadah. Karena itulah malam Lailatul Qadar, sehingga kita harus kerja untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, dan malam Lailatul Qadar itu bisa ganjil dan bisa genap, tetapi yang witir itu paling banyak. Nah, kemudian kita usahakan kalau berbuka puasa itu berjaga betul, dipilih betul dengan makanan-makanan yang halal. Jangan makanan-makanan yang syubhat, ya, terutama makanan-makanan yang menggunakan daging dan sebagainya, kita tidak tahu penyembelihannya, tinggalkan. Lebih baik kita beli yang hidup, kita sembelih sendiri, atau beli orang yang sembelihannya pasti halal dan pasti benar. Jagalah, ya, harta yang kita dapatkan halal, makanan yang kita beli halal, dan cara masaknya dengan cara masak yang halal. Kemudian pada bulan Ramadan ini juga disunnahkan untuk tausi'atu al-iyad, tausi'ah al-iyad. Tausi'ah al-iyad itu menyenangkan keluarga. Menyenangkan keluarga, ya. Ada kita punya istri, senangkanlah. Kasih uang dia untuk masak yang enak. Ya, belikan belanja yang agak lebih supaya dia bisa senang gitu. Ada anak-anak kita juga diberikan makanan, diberikan hal-hal yang senang gitu. Melebihkan kepada anak kita dan keluarga kita ketika bulan Ramadan ini, menyenangkan keluarga.
Ya. Kemudian harus banyak meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Berdebat, apalagi olok-olokan, atau hal-hal yang tidak ada manfaatnya, seperti antum mengikuti YouTube tapi isinya tidak ada ilmunya. Awalnya antum nonton film, antum nonton YouTuber yang tidak ada manfaatnya sama sekali, hanya cerita keluarganya saja atau cerita belanja-belanjanya, hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Antum gantilah, kalaupun harus nonton di sosial media itu ilmu-ilmu atau dengarkan bacaan Al-Quran, tausiah-tausiah dan lain sebagainya, karena ini adalah waktu yang sangat mahal di bulan Ramadan. Jangan sampai kita berbuat sesuatu yang mubazir, dan jangan berdebat di bulan Ramadan, olok-olokan dan sebagainya. Itu kurang bagus. Al-Imam Ghazali mengatakan bahwa orang yang berpuasa itu dibagi tiga. Yang pertama adalah puasa umum atau puasanya orang-orang awam, yaitu adalah orang yang berpuasa hanya sekedar meninggalkan yang membatalkan puasa, meninggalkan makan, minum, berkumpul dengan istri atau kepada pasangannya, itu saja. Ini puasanya orang awam. Tapi dia tidak meninggalkan maksiat, tidak boleh meninggalkan pandangan-pandangan yang kurang baik, tidak meninggalkan juga pendengaran-pendengaran yang kurang baik, tidak juga meninggalkan hal-hal yang sifatnya sia-sia. Ini puasanya orang awam, hanya tidak makan dan tidak minum dan tidak kumpul istri. Dari aktivitas yang lainnya tetap jalan. Kemudian yang kedua adalah shaumul khusus atau shaumul khawas, yaitu adalah puasa yang mereka tidak melaksanakan puasa, meninggalkan makan, minum, dan kumpul dengan istri, dan juga ketat betul meninggalkan maksiat, ya, lahir dan batin. Makannya, matanya dijaga, telinganya dijaga, pikirannya dijaga, ya, batinnya juga dijaga dari iri, dengki, sombong, takabur, riya, suudzon, benci, permusuhan, dijaga betul, ya. Ini adalah puasanya orang istimewa. Kemudian yang ketiga adalah puasanya orang yang khawasul khawas, apa namanya, istimewa dan spesial, ya. Puasanya VVIP itu, yang sangat hebat, khawasul khawas. Bagaimana puasanya khawasul khawas? Adalah orang yang berpuasa, ya, masya Allah, hal-hal yang hatinya selain Allah tidak ada. Jadi kalau hatinya berpikir kepada selain Allah, batal seolah-olah seperti itu. Ya, dia sudah jauh dari maksiat lahir dan batin. Tinggal dia jaga hatinya hal yang selain Allah. Itu puasanya orang-orang yang hebat sekali. Demikian sunnah-sunnah puasa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Monggo silahkan kalau ada pertanyaan. Sudah nanti banyak pertanyaannya itu. Kita sudah imsak, tapi kita kondisi makan dan minum mulai berhenti ketika adzan subuh. Bagaimana hukumnya, Bu? Kalau sudah imsak tapi kita masih makan minum, hukumnya makruh, tidak haram, hukumnya makruh. Kalau memang pasti waktu itu belum adzan subuh, tapi kalau kita ragu-ragu atau lebih baik kita tinggalkan, ya, kita kehati-hatian di dalam menjalankan wajib ini lebih penting. Jangan sampai kita teledor. Apa saya katakan tadi, sunnah kalau sudah imsak berhenti, ya. Tapi kalau kita karena memang kita mungkin terlambat, ya, bangunnya terlambat, mesti waktu beberapa jam sebelum adzan, cobalah minum
sedikit, ya, 1 gelas air dan makan kurma, cukup gitu aja. Jangan berlanjut, takut itu adalah waktu yang ternyata waktunya subuh, nah, gitu. Akhirnya membuat batal puasa kita. Tapi kalau kita nekat, tadi saya katakan asal memang pasti belum subuh, ya makruh saja. Lebih afdal mana, lebih banyak khatam Quran atau 1 kali khatam Quran tetapi mengamalkan isinya, dan apakah boleh sholat tarawih sampai 49 rakaat bahkan 100 rakaat? Lebih afdal mana? Afdal kalau baca Al-Quran itu walaupun sedikit tapi 1 kali khatam tapi tadabbur, mengerti maknanya, dipelajari dan berusaha untuk diamalkan, itu lebih jauh lebih bagus dibandingkan yang cepat-cepat khatam banyak tapi sardan besar-besar tanpa memahami maknanya dan tanpa tadabbur. Kalau kita mau salat tarawih lebih dari 20 tidak apa-apa, ya. Salat tarawih 49 kali, 100 kali, tidak apa-apa. Seperti yang saya ceritakan tadi, amalan ahli tarim. Dan juga amalan ulama-ulama Madinah pada zaman dulu, itu salat tarawihnya sampai lebih dari 20 rakaat. Ya. Bagaimana hukum sikat gigi atau siwak dan memakai parfum ketika puasa? Ya, Al-Imam Nawawi, beliau tidak memakruhkan karena beliau mengatakan kalau pakai siwak setelah, kebanyakan ulama memakruhkan memakai siwak setelah duhur, setelah zawal syams, kita pakai siwak karena apa? Disebut la khulufu famus sha'im adyabu indallahi min rihil misik, bahwa al-khuluf, bau yang tidak enak dari mulutnya orang yang puasa itu nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala akan lebih harum dari minyak misik ketika di akhirat, ya. Artinya ada fadilahnya itu. Bau mulutnya orang puasa itu ada fadilahnya, maka jangan dihilangkan. Kalau dihilangkan dengan sikat gigi atau dihilangkan dengan siwak, maka kita akan kehilangan pahala. Sehingga bau mulut itu tidak enak datang setelah duhur, maka ketika sholat duhur ke atas jangan siwakan, jangan juga sikat gigi, itu makruh hukumnya. Tapi Al-Imam Nawawi mengatakan tidak makruh. Kenapa? Karena bau yang tidak enak itu bukan dari mulut, tapi dari lambung yang kosong. Jadi irtifa'ul kharaf dari atas, ini naiknya gas dari lambung naik ke mulut, itulah yang membuat bau mulut kita kurang enak. Sehingga tidak dimakruhkan oleh Imam Nawawi ketika kita siwak ba'da duhur. Khusus untuk sikat gigi, karena kita sikat gigi kan memasukkan pasta gigi biasanya yang akan merubah rasa di mulut, segar karena ada minyak, maka ini harus hati-hati. Selama ludah kita berubah rasanya karena dari pasta gigi itu kemudian tertelan, batal, tertelan. Karena apa? Kalau ludah kita masih ada rasa, berarti itu masih ada benda lain yang ada di mulut, maka berarti kita harus berkumur-kumur banyak. Itu makruhnya lebih besar lagi kalau orang sikat gigi. Tunda dulu lah sikat giginya, apalagi ada sebagian orang kalau sikat gigi sampai masuk juga ke tenggorokan, sehingga seger juga di tenggorokannya sini, ya, maka ini bisa membatalkan puasa. Kapan waktunya akhir sholat tahajud? Sholat tahajud, al-tahajud itu artinya tarkul hujud. Al-hujud itu makna dalam bahasa Arab artinya tidur. Jadi orang yang habis tidur kemudian dia bangun, kemudian dia sholat, itu namanya sholat tahajud. Dan selesai waktunya ya ketika menjelang azan subuh. Jadi kalau sudah menjelang azan subuh ya selesai tahajudnya itu. Kalau orang yang sudah biasa tahajud, kemudian satu saat dia kecapean, bangun-bangun sudah subuh, ya, maka disunnahkan untuk mengqadha
sebelum duhur. Jadi waktu duha jam 9 habis salat duha, salatlah tahajud untuk mengqadha tahajud yang ketinggalan. Sehingga dengan demikian akan mematahkan tulang punggung syaitan. Syaitan sudah bisa menggoda kita, meninabuhkan kita sehingga kita bangunnya terlambat, tapi kita patahkan kembali dengan kita mengqadha amalan rutin yang kita kerjakan di malam hari. Nah, kita dapat pahala yang sama. Ya, dengan mengqadha waktu duha itu akan mendapatkan pahala yang sama, persis seperti tahajud yang kita lakukan di malam hari. Gitu. Apakah boleh di saat zikir di bulan Ramadan, zikir kita memakai atau membakar bukur atau dupa? Nah, boleh aja, karena membakar bukur itu tujuannya itu adalah minyak wangi. Jadi minyak wangi itu wangian yang memang disunahkan itu ada minyak wangi yang wujudnya cair, ya. Ada minyak wangi yang akan keluar dengan dibakar seperti gaharu, seperti dupa, ya, dupa manten. Itu adalah pewangi-wangian, pewangi ruangan, ya, pewangi ruangan yang membuat suasana akan lebih khusyuk. Bukan kemenyan untuk mengundang setan, tapi itu minyak wangi yang membuat ruangan itu akan lebih tidak apa-apa. Kalau pakai wangi-wangian juga makruh ketika, ya, pakai wangi-wangian makruh ketika siang hari di bulan Ramadan. Habis salat subuh seperti ini kita makruh kalau pakai wangi-wangian. Termasuk pakai bukur itu, pakai bukur atau apa namanya gahru dibakar itu makruh. Nanti setelah maghrib baru kita pakai. Oke, mungkin ada yang mau tanya lagi tadi kok. Cukup dulu kalau nanti kita lanjutkan nanti ya. Nah, saya masih ada mau ada pertemuan ini. Oh, betul. Kita gitu. Ini ya Allah ya Allah ya akhir. Baik berkati mati ya Allah masakin ya Allah salatan min khairin sallallahu abduka nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu min syarri ma sadada min abduka wa nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anta musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة وبر بعزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد ونبينا وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.